Page akhirnya return ke WWE dan akan tampil di WrestleMania. Set panggung WrestleMania akhirnya di-reveal. Royce Keys pemenang Andre the Giant Memorial Battle Royale. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Page akhirnya return ke WWE dan akan tampil di WrestleMania. Menurut laporan terbaru, Page kabarnya udah tanda tangan kontrak lagi sama WWE dan bakal langsung tanding di Fatal 4-Way Tag Team Match buat rebut gelar juara Women's Tag Team Championship pekan ini. Katanya sih Page bakal masuk buat gantiin Nikki Bella. Kasian banget, Nikki ternyata belum dapat izin medis gara-gara cedera pergelangan kaki yang dia dapat pas di SmackDown minggu kemarin. Sumber juga ngebocorin kalau WWE diam-diam sudah bawa Page ke Las Vegas sebelum acara dimulai. Malah dia sempat kelihatan ikut latihan atau run through buat pertandingan itu awal minggu ini. Kalau berita ini beneran terkonfirmasi, ini bakal jadi momen yang luar biasa banget buat karir Page. Kita tahu kan, WWE pernah mutusin kalau dia nggak boleh tanding lagi secara medis di bulan Januari 2018. Waktu itu umurnya masih 25 tahun, tapi dia kena cedera leher parah pas tanding di acara live event sebulan sebelumnya. Gara-gara itu dan riwayat operasi lehernya, WWE terpaksa narik dia dari ring. Waktu cedera itu terjadi, hidup Page emang lagi berat-beratnya. Banyak masalah pribadi sama profesional juga. Tapi hebatnya, dia tetap eksis di TV sebab jadi general manager SmackDown. Bahkan kisah hidupnya dijadiin film judulnya Fighting With My Family yang diproduseri The Rock. Setelah kontraknya di WWE habis bulan Juni tahun 2022, Page pindah ke AEW dan akhirnya bisa tanding lagi di sana karena aturannya beda. Di AEW, dia sempat jadi juara Women's Championship dan aktif terus sampai bulan Maret 2025. Nah, sekarang di umur 33 tahun, Page kayaknya siap bikin comeback yang emosional di panggung terbesar WWE. Bayangin aja, setelah 7 tahun dibilang gak bakal bisa gulat lagi, dia akhirnya balik ke WrestleMania. WrestleMania 42 sendiri bakal digelar besok tanggal 19 April dan 20 April di Allegiant Stadium Las Vegas. Menurut kalian, apakah Page akan gantikan Nikki Bella di WrestleMania? Komen di bawah. Set panggung WrestleMania akhirnya di-reveal. Gak kerasa kita udah tinggal sehari lagi menuju WrestleMania 42. Acara 2 malam ini bakal balik lagi ke Las Vegas buat tahun kedua berturut-turut. Disebut sebagai panggung terbesar dari segalanya, itu bukan cuma karena pegulatnya aja, tapi karena WWE selalu totalitas bikin set panggung yang megah banget dan biasanya nyambung sama tema kota tempat mereka main. Nah, YouTuber yang juga pegulat profesional, Chris Danger atau yang kalian kenal sebagai Chris Danger, kebetulan lagi ada di Allegiant Stadium pas WWE pamerin set resmi buat WrestleMania tahun ini. Kelihatannya sih ada 2 pilar raksasa yang kelihatan kayak terbakar. Desainnya mirip kerangka gedung tinggi gitu di kedua sisi jalan masuk para pegulat. Setnya emang kelihatan keren sih, bikin suasana WrestleMania yang serba wah makin berasa. Tapi kalau ngomongin soal acaranya sendiri, jujur aja Road to WrestleMania kali ini kayaknya bukan yang terbaik di mata fans. Banyak yang ngerasa hype-nya nggak segede tahun 2025 kemarin, gara-gara harga tiket yang selangit plus badai cedera yang nimpa banyak pegulat. Sampai-sampai beberapa match harus kena dampaknya. Meskipun gitu, tenang aja, masih banyak kok hal seru yang bisa kita tungguin di malam pertunjukan nanti. Menurut kalian, apakah kalian suka dengan set panggung WrestleMania 42 ini? Komen di bawah. Royce Keys, pemenang Andre the Giant Memorial Battle Royale. Satu lagi nih tradisi tahunan yang gak boleh kelewatan. Andre the Giant Memorial Battle Royale akhirnya digelar lagi di episode terakhir SmackDown hari ini sebelum WrestleMania. Dan tahun ini serunya nggak main-main. Pertandingan ini diramein sama nama-nama besar WWE, tapi kejutan besarnya justru datang dari anak baru. Sama kayak pas dia bikin gebrakan di Royal Rumble kemarin, Royce Keys sukses jadi pemenang setelah terakhir ngelempar Tala Tonga keluar ring. Sebenarnya Royce ini sempat ngilang dari program selama beberapa bulan menjelang WrestleMania dan baru muncul lagi beberapa minggu lalu. Tapi melihat dia menang begini, kayaknya ini kode keras kalau dia bakal dapat dorongan gede-gedean dari WWE sehabis WrestleMania nanti. Kita lihat aja bakal sekeren apa progresnya. Menurut kalian,
Apakah Royskis itu pantas buat menangin Andre the Giant Memorial Battle Royale? Komen di bawah. Cody Rhodes siap turn heel untuk pertahankan gelarnya. Sejak balik ke WWE tahun 2022, Cody Rhodes itu benar-benar jadi anak emas alias babyface nomor 1. Dia selalu bilang gak tertarik buat jadi orang jahat atau heel, tapi makin dekat ke WrestleMania 42, kayaknya omongan Cody mulai berubah nih. Pas ngobrol di ESPN Unsportsmanlike, Cody jelasin kalau keterlibatan Pat McAfee di perseteruannya sama Randy Orton buat gelar Undisputed WWE Championship bikin dia mikir ulang. Sekarang dia terbuka sama segala kemungkinan buat mertahanin gelarnya. Dia ngaku seneng banget kalau bisa bikin fans yang ngerasa paling tahu alur cerita jadi kaget. Aku suka banget sama fans yang nonton dan ngerasa udah tahu arah ceritanya kemana, tapi mereka pasti lebih suka kalau ternyata tebakannya salah kan. Aku emang sempat keras kepala bilang gak bakal jadi heel, tapi sekarang aku terbuka banget sama jalan apapun. Aku bakal tetap jadi diri sendiri, tapi kalian gak bakal bisa nebak arahnya kemana. Apakah ini cuma pertandingan gulat biasa antara murid lawan guru, atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Nah, kabarnya sih Ari Emanuel, CEO-nya TKO, yang pengen banget Pat McAfee ikut campur di sini biar makin banyak selebriti yang nengok ke WrestleMania. Tapi masalahnya, fans sama talenta WWE lainnya malah pada bete. Buktinya, rating di situs kayak Catchmatch sama IMDb langsung anjlok tiap kali ada segmen dari Pat McAfee. Menurut kalian, apakah Cody Rhodes harus heel untuk pertahankan gelarnya di WrestleMania? Komen di bawah. Randy Orton ingin lewati rekor 17 kali John Cena. Pas diwawancara sama Wade Barrett, Randy Orton gak malu-malu ngungkapin target besarnya. Dia pengen banget dapat gelar juara dunia yang ke-15. Kalau itu terjadi, dia bakal ngelewatin rekor Triple H. Terus target berikutnya adalah Ric Flair sama John Cena. Ambisiku adalah suatu saat nanti keluar dari perusahaan ini dengan gelar juara dunia paling banyak dibanding siapapun yang pernah injak ring WWE, tegas Orton. Sekarang koleksi gelar Orton ada 14 sama kayak Triple H. Kalau dia menang di WrestleMania 42, dia bakal naik ke angka 15. Makin deket sama John Cena yang punya 17 gelar. Momennya pas banget nih, soalnya Orton dapat tiket ke WrestleMania setelah menang di Elimination Chamber bulan Februari lalu, di mana dia berhasil ngepin Cody Rhodes. Sekarang Orton bener-bener balik ke mode Viper yang galak banget. Dia ngerasa kondisinya sekarang paling oke dalam 10 tahun terakhir. Apalagi dia baru tanda tangan perpanjangan kontrak 5 tahun di tahun 2024. Jadi dia punya waktu sampai 2029 buat cetak sejarah. Ditambah lagi ada dukungan dari Pat McAfee, tekanan buat Orton makin gede. Kalau menang, jalan dia buat jadi legenda nomor 1 makin mulus. Tapi kalau kalah, perjuangannya bakal makin berat. Pokoknya, WrestleMania 42 ini bukan cuma soal gelar, tapi soal pembuktian siapa yang bakal punya warisan paling abadi di WWE. Menurut kalian, apakah Randy Orton bisa lewati rekor John Cena? Komen di bawah. Update Seth Rollins menjelang pertandingannya di WrestleMania. Akhir pekan ini, Seth Rollins akhirnya bakal tanding lagi setelah absen 6 bulan. Dia dijadwalkan bakal berhadapan sama Gunther di malam pertama WrestleMania 42. Kalau kalian ingat, Oktober tahun lalu pas di Crown Jewel, Rollins kena cedera bahu waktu lawan Cody Rhodes. Gara-gara itu, WWE terpaksa putar otak. Rollins harus ngelepas gelar World Heavyweight Championship-nya setelah dihianati sama faksi dia sendiri, The Vision. Walaupun belum tanding beneran, Seth sebenarnya udah sering muncul di TV tiap minggu sejak bulan Maret kemarin. Nah, pas di acara First Take baru-baru ini, dia cerita soal kondisi bahunya. Katanya sih dia udah ngerasa sehat dari lumayan lama. Soal bahunya, dia bilang rasanya udah oke banget, mungkin belum 100%, tapi sekitar 80-90% lah. Dan menurut dia, 80% kekuatannya aja udah lebih dari cukup buat bikin dia siap tempur di WrestleMania nanti. Dia juga bilang kalau bisa menang lawan Gunther di umur dia yang mau masuk 40 tahun setelah cedera parah, itu bakal jadi pencapaian luar biasa. Target dia selanjutnya jelas, pengen ambil gelar World Heavyweight-nya. Menurut kalian, apakah Seth Rollins bisa lewati si karir killer Gunther di WrestleMania? Komen di bawah. Trick Williams rilis lagu diss track untuk Sami Zayn. Karena WrestleMania 42 udah di depan mata, Trick punya cara beda nih buat manasin perseteruannya sama Sami Zayn.
Dia nggak cuma adu mulut, tapi malah rilis diss track alias lagu buat ngejek Sami. Trick emang lagi nyiapin diri buat pertandingan WrestleMania pertamanya lawan Sami buat perebutan gelar United States Championship, makanya dia pengen cari momentum sebanyak mungkin. Dia bareng rapper Lil Yachty ngerilis lagu judulnya Gingerbread Man. Nama itu emang sebutan ejekan mereka buat Sami sejak pertemuan terakhir mereka. Nama itu emang sebutan ejekan mereka buat Sami sejak SmackDown kemarin. Liriknya lumayan pedas dan nyerang personal. Ada baris yang bilang Sami ain't been seen since he lost the bloodline, yang intinya nyindir kalau Sami itu mentalnya belum sembuh sejak keluar dari the bloodline. Terus Trick juga bilang kalau dia itu masa depan WWE yang bakal ngerebut semua sorotan. Dan dia minta Sami jangan nangis soal itu. Sindiran lagi karena Sami emang sempat emosional pas kalah rebutan gelar juara WWE sebelumnya. Perseteruan mereka emang lagi panas-panasnya selama bulan April ini. Mulanya pas Trick nyerang Sami habis pertandingan gelar di SmackDown. Sejak Lil Yachty ikutan, ceritanya jadi makin susah ditebak. Apalagi sempat ada kontak fisik juga. Pas ada pertandingan, Sami malah sempat-sempatnya ngasih hello fucky ke Lil Yachty di pinggiring. Yang menarik, biasanya kan fans suka banget sama Sami Zayn, tapi belakangan ini malah banyak yang dukung Trick sama Yachty. Jadi sekarang penonton malah kebagi dua, gak jelas siapa yang beneran didukung. Menurut kalian, apakah Trick Williams harus menang dan jadi US Champion di WrestleMania? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can.